Bro, kembali lagi di channel Since A Channel. Di depan teman-teman ini ada alat-alat inspeksi, khususnya yang akan saya bahas dalam sesi video ini adalah inspeksi untuk pengelasan. Apa saja alatnya dan bagaimana cara penggunaannya, simak terus di channel ini. Check this out. Jadi dalam dunia pengelasan untuk inspeksi dibagi tiga, yaitu inspeksi sebelum pengelasan, inspeksi selama pengelasan, inspeksi setelah pengelasan. Nah, untuk alat-alat ini saya hubungkan dalam tiga tahap tersebut. Yang pertama adalah inspeksi sebelum pengelasan. Contohnya saya ambil kasus untuk pengelasan pipa ya. Di proses pengelasan pipa sebelum pengelasan adalah pipa itu ditemukan dulu ya, temukan dulu antar pipa dengan pipa, dan pipa ini ada gap dan dia harus sejajar. Istilahnya alignment ya. Untuk pengecekan alignment bisa menggunakan teodolit. Untuk pengelasannya kita pakai ini, taper gauge. Taper gauge kita masukkan di sela-sela antar gap itu, apakah sudah masuk toleransi atau belum. Untuk elemennya kita bisa taruh ini di sini atas ya, apakah sudah sejajar, tidak ada gap dan lain-lain. Tapi intinya alat taper gauge ini digunakan untuk pengecekan rootnya ya, root sebelum pengelasan. Dan sebelum pengelasan juga bisa dicek menggunakan welding gauge. Ini sama, cuma beda tipe. Dan yang banyak digunakan ada tipe ini, tipe cam ya. Ini digunakan untuk, jadi sebelum pengelasan kan pinggiran dari pipa tersebut dibentuk sedemikian rupa di bevel. Nah, kita gunakan alat ini untuk mengukur besaran bevelnya. Umumnya adalah 30 derajat ya. Jadi kita putar ke sini sampai 30 derajat, lalu tempelkan di sini. Jadi pinggiran pipa-pipa tersebut harus 30 derajat. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini juga. Ya, ini juga bisa ini 30, berarti seperti ini ya. Nah, ini 30. Posisi 30 derajat adalah seperti ini. Pada umumnya bisa juga 40 atau bahkan 45, tergantung permintaan dari engineering pengecekan root atau gapnya. Juga tidak harus memakai taper gauge ini ya. Di welding gauge sendiri sudah ada, ini bisa diukur ya, ini bisa berfungsi sebagai taper gauge ya, mengukur gap dan lain-lain. Di sini juga ada ya, ini bisa digunakan sebagai. Lalu sebelum pengelasan juga dicek dimensionalnya, tapi saya tidak terlalu jauh membahas. Dimensional diukur menggunakan alat level meter atau bisa manual dengan menggunakan meteran ini. Ini saya punya meteran, dia portable. Monggo silakan, semakin portable semakin bagus. Yang jelas dia harus presisi dan standar ya. Itu setelah inspeksi selama pengelasan ini lebih banyak ke prosesnya menggunakan tang meter dan lain-lain, lebih ke verifikasi ke equipment dan alatnya. Saja ke tahap ketiga yaitu inspeksi setelah pengelasan. Nah, ini yang penting ya, inspeksi setelah pengelasan. Di sini ada mirror ya. Mirror ini tadi saya lupa, sebelum pengelasan juga digunakan dia untuk mengecekkan posisi-posisi yang sulit ya, yang tidak dapat dijangkau dengan mata. Jadi dia harus pakai bantuan mirror ini, teleskopik ya. Ini tipenya macam-macam, ada yang bisa ditekuk sampai sini masukin ke lengan. Ini ada juga yang panjang, ada juga yang magnetik ya. Sini sangat berguna untuk pengecekan yang memiliki akses pandang yang sangat. Ini lanjut ke inspeksi setelah pengelasan. Setelah pengelasan kita cek secara visualnya ya, ada standar-standar tertentu tergantung tipenya, jenisnya, untuk apa aplikasi pengelasan itu diterapkan. Pengelasan pada umumnya melakukan visual dan alat bantunya adalah welding gauge ini. Welding gauge ini yang ini ya sangat awam digunakan, ini jarang. Dia model Cambridge, tipe Cambridge, berasal dari kalau nggak salah Inggris. Untuk Amerika punya sendiri AWS tipenya, tapi ini buatan Jepang ya. Jepang lebih bervariasi lagi, luar biasa orang Jepang. Seperti ini alatnya. Fungsinya untuk berhubungan dengan visual pengelasan, pertama bisa mengecek undercut ya. Ini posisi lancip ini, kukunya dia untuk pemeriksaan undercut ya. Untuk undercut juga bisa, untuk ketinggian capping juga bisa dari sini ya. Lalu untuk pengukuran fillet well menggunakan ini, apakah dia sudah 45 derajat, apakah kaki legnya dari fillet itu sudah mencukupi, throatnya apakah sudah mencukupi, bisa diukur dengan menggunakan alat ini. Di sini juga ada satuan milimeternya untuk difungsikan sebagai penggaris. Untuk Niigata Seiki ini harganya lebih murah dari
tipe yang dijual di Amerika ya, tapi ini kualitasnya juga sangat bagus. Saya sangat rekomendasikan untuk ini ya. Umumnya ini yang digunakan. Kalau ini lebih ke arah simpelnya saja sih. Ini juga bisa untuk pengukuran ketinggian capping dari las ya, di sini. Bisa juga digunakan untuk pengukuran 45 derajatnya. Ya, ini bisa diukur 45 derajatnya, bisa mengukur throat juga, bisa mengukur legnya juga ini. Cuma dia nggak bisa mengukur untuk undercut ya. Undercut nggak bisa karena nggak ada kukunya. Dan posisi untuk undercut ini juga bisa digunakan untuk pengukuran alemennya ya. Jadi misalnya pipa yang tadi, pipa yang satunya kita tetapkan di sini, yang satunya kita di sini. Nah, ini bisa dimainkan. Ketahuan dia misalignmentnya berapa mili. Ya. Jadi ini sudah welding gag, taper gag, mirror teleskopik ya untuk posisi yang susah. Ini juga sudah. Dan yang paling penting adalah salah satunya adalah center ya. Tetapi di sini tidak ada. Jadi pada posisi inspeksi pada penerangan yang kurang karena standarnya ada 1000 lat ya, center sangat-sangat diperlukan ya, terutama yang standar yang dia punya penerangan 1000 lat. Lalu yang lain adalah kamera ya. Kamera ini untuk dokumentasi apapun itu dalam dunia inspeksi, kamera atau foto sangat diperlukan untuk bukti inspeksi, bukti kondisi barangnya seperti apa dan dilengkapi dengan timestampnya ya, waktu dan tempat dan jenis joinnya dan seperti apa. Dan yang penting adalah ini kan, ini sangat-sangat diperlukan. Barang-barang di sini tidak akan berguna apabila tidak ada ini. Ya, ini adalah rokok. Jadi rokok ini diperlukan untuk bekerja. Kalau bekerja belum rokok, pasti semuanya kacau. Oke, ini bercanda. Semoga video ini bisa berguna ya bagi teman-teman semuanya. Yang ini bercanda, sumpah ini bercanda nih, bercanda. Oke, sampai ketemu lagi di channel atau video berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like and subscribe ya.